Saudara, hari ini kita akan lanjutkan eksposisi Daniel. Mari kita membaca Daniel pasal yang kedua. Saya mengajak kita membaca pasal yang kedua dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Daniel 2 ayat 15 sampai 23. Saudara, saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-15, saya mengundang saudara membaca ayat 16, dan kita terus membaca bergantian sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, saya memulai ayat yang ke-15. Kata Daniel kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkaulah yang memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, bimbinglah kami dengan belas kasihan-Mu. Tolong kami untuk mengerti betapa indahnya menyembah Engkau, betapa indahnya menjadi anak-anak-Mu, dan betapa indahnya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu, dan Engkau hadir untuk menolong kami. Ketika kami berseru, Engkau tidak melupakan kami. Ketika kami memohon belas kasihan, Tuhan tidak membiarkan kami. Itu sebabnya kami bersyukur, sebab Allah kami adalah Allah yang mendengar seruan orang tertindas. Allah yang mendengar seruan orang-orang yang menjadi korban karena kejahatan orang-orang lain. Tuhan, kiranya tolong kami mengerti dengan tepat apa yang Tuhan mau sampaikan. Pimpinlah hamba-Mu yang tidak layak ini. Biarlah melalui seruannya Tuhan ditinggikan dan kebenaran Tuhan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab suci digambarkan tentang Allah yang merancang hal-hal besar. Nah, di dalam hal-hal yang besar, ada bagian-bagian kecil yang kita pikir adalah bagian yang kacau dan rusak. Sepertinya bagian ini sudah lepas. Sepertinya setan menghancurkan. Sepertinya kondisi sudah tidak bisa baik. Tapi saudara sekalian, ketika Tuhan membukakan bahwa Dia merancang, mengatur hal yang sangat besar, baru kita tahu hal-hal kecil ini berbagian dengan sangat indah di dalam hal yang besar. Nah, kita ambil contoh dari kisah Daniel. Saudara sekalian, Tuhan sudah merancang Daniel dan teman-temannya, baik itu Sadrak, Mesak, Abednego, untuk menjadi wakil Tuhan di Babel. Dan mereka bukan cuma wakil Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan bagi Babel, mereka juga wakil Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, bahwa rancangan sejarah ada di dalam tangan Tuhan. Nah, maka tugas mereka adalah memberitahu baik kepada Nebukadnezar ataupun kepada pembaca kitab Daniel. Mereka bertugas memberitahu apa rencana besar Tuhan di dalam sejarah. Sekarang umat Tuhan sudah hancur, Israel dihancurkan Asyur, lalu Yehuda dihancurkan oleh Babel. Waktu Babel datang menghantam Yehuda, menghancurkan Yerusalem, meruntuhkan bait suci. Ini sepertinya keadaan yang kacau, sepertinya setan menang, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Tapi saudara sekalian, Tuhan punya rencana. Rencana apa? Rencana membiarkan umatnya di pembuangan, supaya umatnya dididik untuk mengharapkan Mesias dengan sungguh-sungguh. Mereka dirancang untuk menjadi umat yang menantikan Tuhan mengirimkan Sang Mesias.
Nah itu sebabnya ketika Israel dibuang, mereka dibentuk oleh Tuhan di dalam pembentukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang teolog bernama Walter Brueggemann, dia adalah seorang yang ahli perjanjian lama, terutama di dalam periode pembuangan ke Babel. Dia sangat senang periode ini. Waktu ditanya, Bapak Profesor Brueggemann, mengapa engkau senang sekali periode perjanjian lama yang berfokus kepada periode pembuangan? Yaitu dari waktu Yesaya memberikan nubuat sampai ketika Yehezkiel bernubuat di tengah-tengah Babel dan menjadi bagian dari pembuangan. Nah ini spesialisasi dia. Lalu ditanya, kenapa engkau suka periode ini? Dia mengatakan karena ini periode yang secara teologi sangat limpah. Saudara bandingkan teologi Yesaya, Yeremia, lalu kitab Ratapan, kemudian kitab Yehezkiel. Saudara cari konsep teologi di dalamnya, dan saudara bandingkan di dalam periode manapun di perjanjian lama. Saudara akan menemukan periode pembuangan jauh lebih kaya, terutama kaya di dalam konsep Injil. Maka Brueggemann mengatakan, saya senang sekali periode ini. Padahal ini periode Israel sedang dibuang. Periode Israel sedang menderita. Namun di dalam rancangan besar Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan hal yang membuat namanya dipermuliakan. Nah maka kita perlu belajar hal ini. Dalam rancangan besar, Tuhan akan menyatakan rencananya dan akan mewujudkannya dengan sempurna. Tapi di dalam tahap-tahap menuju rancangan besar, ada peristiwa-peristiwa kecil. Ada periode-periode yang lebih singkat yang di dalamnya kelihatan seperti hanya yang jahat yang menang. Sepertinya semua kacau dan sepertinya tidak ada pengharapan. Nah inilah yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Maka umat Tuhan mesti mempunyai dua hal di dalam hati yang sifatnya paradoks. Hal pertama adalah dia mempunyai iman kepercayaan bahwa Tuhan adalah Sang Alfa dan Omega. Dialah yang mengawali seluruh sejarah dan dialah yang akan memuncakkannya di dalam kesempurnaan. Tuhan adalah Allah yang memegang sejarah dan tidak mungkin ada luput di dalamnya. Wah ini membuat kita tenang. Iman kita bersandar pada janji Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan mengizinkan ada kekacauan di dalam rencanamu yang besar. Nah inilah yang kita pahami di dalam doktrin kedaulatan Allah atas sejarah. Teologi Reform sangat menekankan mengenai kedaulatan Allah. Ini juga yang kita pahami waktu kita mengerti tentang keselamatan. Siapa menyelamatkan kita? Tuhan. Kenapa dia menyelamatkan? Karena dia sudah merancang dari kekekalan keselamatan kita. Dan dia mewujudkannya di dalam sejarah. Wah, jadi dari kekekalan Tuhan sudah rancang? Ya, di dalam kekekalan dia sudah pilih setiap pribadi-pribadi untuk diselamatkan? Ya. Kalau begitu seluruh keselamatan ada di dalam rancangan kekal Tuhan? Ya. Nah ini kita terima dengan iman. Nah saudara, di satu sisi iman kita menjadi konfirmasi tentang janji Tuhan yang utuh ini. Tapi janji Tuhan yang utuh ini terjadi di dalam penggalan-penggalan sejarah. Tidak langsung jadi di dalam waktu yang bisa kelihatan. Janji dan rancangan Tuhan diwujudkan dengan cara yang sabar sekali. Maka Allah kita adalah Allah yang serius dengan janjinya. Tapi waktu dia mewujudkan di dalam sejarah, perwujudan rencana ini di dalam sejarah pun Tuhan perlakukan dengan sangat serius. Dengan demikian, ketika kita baca kitab suci, seperti ada kontradiksi yang kita dapatkan dari Tuhan kita. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah pengatur seluruh sejarah. Oh, Tuhan adalah pengatur seluruh sejarah. Berarti semua yang terjadi sudah ada dalam rencana, rancangan, dan pengaturan Tuhan. Israel harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena Tuhan sudah mengatur dalam rancangannya. Israel akan pulih kembali. Kenapa pulih? Karena Tuhan sudah mengatur dalam rancangannya. Nah inilah yang kita pahami sebagai ketetapan kekal Tuhan. Tapi saudara, kalau kita hanya memahami ketetapan kekal Tuhan, kita baru mengerti teologi reform secara 50%. Baru separuh. Loh kenapa baru separuh? Karena ada separuh lagi. Yaitu Tuhan adalah Allah yang masuk ke dalam sejarah. Ini khotbah. Ini jadi tema khotbah dari pendeta Stephen Tong di dalam Natal kira-kira 10 tahun yang lalu. Di dalam Natal 10 atau 15 mungkin, 15 tahun yang lalu. Pendeta Stephen Tong pakai tema Allah yang masuk dalam sejarah untuk tema Natal. Allah masuk dalam sejarah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah bukanlah Allah yang lihat dari atas seluruh gerak sejarah dan tidak terlibat di dalamnya. Allah kita adalah Allah yang transcend sejarah, melampaui sejarah.
tapi Allah kita juga adalah Allah yang bersifat imanen. Dia datang ke dalam sejarah dan dia mengikuti arus sejarah dengan serius. Ini dua hal sepertinya kontradiksi. Karena Tuhan mengatur semua dalam kekekalan, maka dia tidak perlu terlibat di dalam sejarah. Israel dibuang karena apa? Tuhan sudah tetapkan. Israel dipulihkan karena apa? Karena Tuhan sudah tetapkan. Tapi saudara, ternyata Tuhan juga terlibat di dalam sejarah. Waktu dia terlibat di dalam sejarah, dia berinteraksi dengan sejarah secara serius. Nah, ini tema teologis yang sangat dalam, tapi sangat penting. Sekali saudara memahami ini, saudara akan bebas di dalam memahami konsep kedaulatan dan kebebasan manusia. Penetapan Tuhan dan pilihan manusia. Jadi tidak ada masalah. Kenapa di dalam Canons of Dort yang ditulis untuk memberikan posisi teologi reform setelah diserang oleh Arminianisme, setelah diserang oleh ajaran Arminius. Canons of Dort berusaha untuk memulihkan pengertian bahwa kamu cuma mengerti teologi reform secara separuh. Memang benar kami percaya kedaulatan Allah, tapi kami juga percaya keseriusan Allah waktu dia terlibat di dalam sejarah. Nah, ini sesuatu yang sulit, maka ini hanya bisa diterima secara paradoks. Di satu sisi Allah berdaulat, di sisi lain Allah terlibat di dalam sejarah. Nah, ada satu kali seorang bernama Donald Carson. Ini bukan Donald Duck, juga bukan Donald Trump. Ini Donald Carson. Donald Carson seorang ahli perjanjian baru ditanya, "Pak, yang benar itu apa ya? Tuhan itu menetapkan atau kita ini bebas sih? Yang benar yang mana?" Dan dia cuma jawab, "Ya." Loh, pilih dong. Tuhan itu menetapkan atau kita bebas? Yang mana? Dia jawab sekali lagi, "Ya." Maksudnya ya itu apa? Iya, yang kamu bilang itu iya. Jadi Tuhan menetapkan, iya. Jadi kita bebas? Iya. Loh, kok bisa? Ya. Nah, ini yang dia jawab. Nah, ini cara berpikir paradoks. Cara pikir paradoks ini sulit, tapi sangat mudah untuk menjadi kerangka kita baca Alkitab. Jadi saudara tinggal pilih ya. Sulit di dalam menyusun logika, tapi mudah secara hermeneutik. Saya akan pilih mudah secara hermeneutik. Karena logika manusia sering bentur kok. Orang sudah susun logika berdasarkan konsep fisika yang ditemukan dan diajarkan oleh Newton. Logika kita berkembang di dalam pengertian fisika Newton. Lalu muncul orang-orang seperti Einstein yang membawa kita di dalam masa zaman di mana pemikiran kita menjadi subatomik dan nuklir. Wah, tiba-tiba pola pikir logis kita runtuh. Lalu kita mesti membangun logika baru. Capek ya? Jadi kalau mengandalkan logika, sains pun akan tantang logika kita. Kamu sudah mengerti atom, sudah mengerti partikel terkecil, sekarang kita akan bahas atom kita bagi. Ternyata sifat benda-benda subatomik lain dengan sifat benda-benda yang kita bisa pahami secara Newtonian physics. Waduh, kalau begitu logika kita runtuh lagi, susun lagi yang baru. Jadi jangan pikir logika itu mudah. Logika secara dasar mudah, tapi untuk aplikasi dengan sains, aplikasi dengan pengamatan, aplikasi dengan sejarah, tiba-tiba semua jadi kacau. Nah, kemarin Pak David memberikan sedikit demonstrasi di sore hari ya, tentang fisika, tentang bagaimana space itu bisa belok karena ada massa dari planet. Nah, ini sesuatu yang cara berpikirnya tidak pernah ada sebelumnya. Baru di abad 20 orang mulai sadar, oh ternyata ruang pun berinteraksi dengan kondisi keberadaan dari kita ya. Ruang bukan benda yang cuma ada di dalam otak untuk membuat kita memahami keberadaan benda-benda lain. Dia benar-benar berinteraksi dengan benda yang ada di dalam ruang. Nah, ini sesuatu yang meruntuhkan logika lama, lalu membangun logika yang baru. Maka kalau saudara mengatakan, kenapa sih untuk kenal Tuhan logika diacak-acak? Saudara bilang, jangankan Tuhan, mengenal fisika aja logika sering diacak-acak kok. Jadi sudahlah, rendah hati sedikit. Lu bukan Tuhan, maka logikamu gak akan cukup untuk kenal Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita ditolong untuk mengenal Tuhan? Baca firman-Nya. Tapi di firman-Nya seperti ada yang kontradiksi. Pakailah pengertian paradoks, maka paradoks ini akan menolong saudara secara hermeneutiks, secara hermeneutis. Waktu baca bagian kedaulatan Allah, saudara mengatakan, ya Allah berdaulat, Allah sudah menetapkan semua. Waktu baca bagian Allah berinteraksi dengan sejarah, saudara mengatakan, iya Allah masuk ke dalam sejarah dan dia serius menangani sejarah. Saudara, ketika Yesus Kristus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, saya rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Maka lihatlah, tembokmu akan dihancurkan. Nah saudara, saya tanya, yang membuat tembok Israel akan dihancurkan itu apa ya?
Tuhan sudah tetapkan? Iya. Oh kalau gitu Tuhan yang menyebabkan? Enggak. Yang menyebabkan adalah mereka berontak. Mereka melawan Tuhan dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Loh kalau begitu mereka lawan Tuhan maka mereka dibuang? Atau ini sudah bagian dari ketetapan Tuhan? Jawabannya apa? Jawabannya seperti Don Carson. Iya. Jadi Tuhan sudah tetapkan? Iya. Jadi mereka berontak maka Tuhan putuskan untuk hukum mereka? Iya. Yang mana yang benar? Jawabannya? Iya. Oke, sudah ngerti. Sudah boleh disudahin khotbahnya. Nah inilah paradoks. Maka kita harus berpikir paradoks dengan cara tidak memberikan penekanan kepada satu dan mengabaikan yang lain. Sebenarnya cara berpikir paradoks kita perlukan juga untuk Tritunggal dan Kristologi. Allah kita itu 3 atau 1? Ya. Loh, yang benar mana 3 atau 1? Tergantung kamu lagi ngomong secara substansi atau secara person. Secara person ya 3, secara substansi ya 1. Jadi Allah berapa? Secara Allah ya 1, secara persons in Godhead ya 3. Jadi 3 atau 1? Ya. Nah ini jawaban kita. Nah saudara kalau penginjilan sama orang muslim, lalu mereka tanya, coba jelaskan Tritunggal. Allahmu itu 3 atau 1? Gampang jawabnya sekarang. Ya. Jadi 3 atau 1? Ya. Kok saya nggak ngerti? Ikut katekisasi GRI Karawaci lah. Biar lu jadi urusan pendeta, masa gua yang harus tangani? Nah saudara jadi jemaat ya harus lincah. Kalau nggak bisa jawab, suruh mereka ke gereja. Tanya pendeta, biar pendeta pikul salib. Memang udah kerjaannya kok pikul salib. Nah jadi saudara sekalian, doktrin Tritunggal harus dipahami secara paradoks. Di dalam konsep personhood, 3. Di dalam konsep substance, 1. Bagaimana dengan Kristus? Sama, harus paradoks. Di dalam natur manusia, dia manusia sejati. Di dalam natur ilahi, dia Allah sejati. Di dalam konsili Kalsedon, dikatakan Kristus itu homoousios, satu natur, satu substansi dengan Allah di dalam natur ilahi, dan satu substansi dengan manusia di dalam natur manusia. Jadi dia itu manusia atau Allah? Ya. Kalau dia Allah kok dia lapar? Karena dia manusia. Loh jadi dia manusia atau Allah? Iya. Loh kok gimana sih ini? Paradoks. Nah orang Kristen itu mengerti konsep berpikir paradoks. Dan kalau kita tidak terapkan konsep berpikir paradoks, Alkitab akan menjadi barang sulit. Kita baca lalu kita mengatakan ini bentur di mana-mana. Jadi Tuhan menetapkan atau ada upah dari pekerjaan manusia. Dua-dua. Nah maka mari kita seimbangkan ini. Tuhan sudah atur dirinya akan dipermuliakan lewat pembuangan ke Babel. Tapi juga di dalam sejarah Tuhan membuang Israel ke Babel. Karena Israel memberontak Tuhan terus. Tuhan sudah bilang jangan berontak ya, nanti saya usir kamu ke Babel. Israel memberontak, mereka menyembah berhala. Tuhan sakit hati, tapi Tuhan mau mengampuni mereka. Nah saudara, kenapa Tuhan sakit hati? Karena dia Allah yang terlibat di dalam sejarah. Kalau dia sudah menetapkan, termasuk menetapkan untuk mengizinkan dosa, berarti dia nggak harus sakit hati dong. Ini kan terjadi dalam ketetapan dia. Ya kalau kita lihat sudut pandang dari kekekalan dan ketetapan kekal dia. Tapi ada perspektif lain. Ada paradoks yang lain, yaitu Allah yang terlibat di dalam sejarah. Mari pertimbangkan hal ini juga. Bagian ini menuntut kita untuk soroti dari sudut pandang keterlibatan Allah dalam sejarah. Mirip dengan Yesus Kristus. Ketika Nathanael datang, Yesus mengatakan, ini dia Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael kaget. Kok kenal saya? Memang Bapak kenal saya? Yesus mengatakan, sesungguhnya sebelum Filipus panggil kamu, waktu kamu duduk di bawah pohon ara, saya sudah lihat kamu. Nathanael kaget. Saya memang lagi nongkrong di bawah pohon ara. Kok dia tahu ya? Maha tahu nih orang. Tapi saudara, waktu ada orang perempuan sakit pendarahan, pegang ujung jubah Yesus Kristus dan dia sembuh. Yesus tanya, siapa yang menyentuh jubahku? Kok Yesus nggak tahu sih? Atau dia pura-pura menguji? Siapa sentuh? Saya udah tahu ya, saya udah tahu. Tapi sekarang saya mau menguji. Siapa yang sentuh? Enggak, dia benar-benar nggak tahu, dia tanya. Siapa yang sentuh jubahku? Perempuan itu ngaku, saya Tuhan, karena saya sakit. Saya pikir kalau saya pegang jubahnya nanti saya sembuh. Nah, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah. Nah ini yang Yesus katakan. Jadi Yesus maha tahu atau tidak? Tergantung perspektif mana yang sedang disorot. Perspektif ilahi, ya dia maha tahu. Perspektif manusia, ya pengetahuannya terbatas. Ini so simple ya. Kalau ada orang Islam mengatakan, lihat, Yesus mengatakan, hari dan waktunya kamu tidak perlu tahu. Kapan aku akan datang kembali? Malaikat di sorga tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah dia nggak maha tahu. Iya, sudut pandang dari natur manusia. Kenapa Yesus yang katanya Allah kok bisa lapar? Masa Allah lapar? Ya ini sudut pandang dari manusia. Dia punya natur manusia, dia harus lapar. Kalau dia nggak lapar, berarti natur manusianya bukan manusia dong.
Ini manusia atau apa? Enggak jelas. Dia adalah manusia sejati, namun dia juga Allah sejati. Demikian juga di dalam pengertian tentang Allah dan sejarah. Kenapa Allah sakit hati kalau Israel berontak? Bukankah ini ada dalam rancangannya? Ini Allah sakit hati karena kita sedang soroti dari perspektif Allah di dalam sejarah. Allah serius memperlakukan sejarah. Allah tidak menganggap sejarah sebagai barang gampangan. Allah tidak menganggap perjalanan manusia di dalam waktu sebagai hal yang boleh dipermainkan. Allah serius menanganinya. Maka Tuhan bersabar kepada Israel. Tuhan mengatakan bertobatlah supaya kamu tidak dibuang. Loh, memang bisa nggak dibuang? Kan Tuhan sudah tetapkan ada pembuangan. Sama seperti Kristus. Dia ditetapkan untuk menebus dosa manusia. Jadi dosa pasti ada dong. Karena Kristus sudah ditetapkan untuk menebus dosa. Di dalam perspektif kekekalan iya. Tapi di dalam perspektif waktu, Tuhan minta manusia bertobat. Tapi karena manusia tidak mau, maka dia menyiapkan Kristus menjadi juru selamat dari manusia yang keras hati, tidak mau datang kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya kelincahan berpikir paradoks ini penting. Nah maka Daniel memberitakan kepada kita rancangan Tuhan. Tuhan membuang Israel supaya Israel menjadi saksi di pembuangan. Tuhan membuang Israel supaya orang-orang tahu rencana Tuhan mengirimkan Mesias memang harus lewat pembuangan dulu. Tuhan buang Israel ke pembuangan supaya Israel di pembuangan tahu apa rasanya berdosa, apa rasanya dihukum Tuhan, dan mereka minta belas kasihan Tuhan sebagai bangsa yang pernah dihukum, pernah berdosa, sama seperti bangsa-bangsa lain. Ini dalam rancangan Tuhan, tapi di dalam periode peristiwa demi peristiwa di dalamnya, Tuhan menanganinya dengan sangat serius. Nah demikian juga kita. Saudara juga harus bersifat paradoks di dalam memahami ini. Dengan iman, saya percaya Allah sudah menetapkan semua baik. Tapi di dalam penggalan periode dan peristiwa hidup, saya akan berjumpa dengan keadaan real yang akan membuat saya mempunyai sifat yang kadang takut, kadang gentar, kadang seperti kehilangan iman, kadang berseru memohon, kadang kehilangan keberanian. Nah ini penting untuk kita pahami. Saudara ketika Yesus di Taman Getsemani, apa dia nggak tahu ya? Bahwa Tuhan sudah menetapkan dia mati di kayu salib lalu menebus dosa manusia. Masa dia nggak tahu? Dia mengumumkan berkali-kali tentang hal ini. Tapi kenapa di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Loh kok minta cawannya lalu? Mana boleh cawannya lalu? Tapi kemudian Yesus berdoa lagi, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kenapa Yesus punya masa berdoa seperti ini? Punya periode doa seperti ini? Karena dia memperlakukan peristiwa yang terjadi di depannya dengan serius. Demikian kita juga harus bersikap. Saudara dengan iman tahu Tuhan sudah merancang semua. Tapi di dalam berjumpa dengan peristiwa demi peristiwa, saudara akan berjumpa dengan peristiwa itu secara eksistensial, secara real di dalam pergumulan yang nyata. Nah inilah yang dihadapi Daniel dan teman-temannya. Secara iman mereka tahu Tuhan sudah mengatur semua. Tapi kalau mereka cuma tahu Tuhan mengatur semua, mereka bisa jadi orang fatalis. Apa itu orang fatalis? Orang fatalis adalah orang yang percaya determinasi dan tidak memberi ruang bagi yang lain. Pokoknya sudah ada determinasi, sudahlah. Sudah ada penetapan, sudah. Biar ketetapan Tuhan jadi. Semua ini cuma panggung sandiwara. Semua ini cuma bergerak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah itu namanya konsep determinasi yang kita anut secara fatalis. Nah orang-orang fatalis nggak menemukan tempat untuk doa. Ngapain berdoakan Tuhan sudah rancang semua. Nah, orang-orang fatalis kalau kunjungi orang di rumah sakit, doanya pun fatalis. Aduh tolong doakan saya Pak. Oke, saya doakannya. Tuhan engkau sudah punya kehendak atas orang ini, jalankanlah kehendakmu. Kalau dia hidup, hiduplah. Kalau mati, mampuslah. Thank you Tuhan. Wah doa kayak begini, doa yang fatalis. Lalu kalau orang itu mengatakan, ini bukan doa fatalis, ini doa reform. Kita akan bilang, no itu bukan doa reform. Kenapa bukan doa reform? Karena itu doa orang fatalis. Karena tidak berjumpa dengan kondisi real dan memperlakukannya dengan real. Cuma tahu Tuhan yang mengatur semua secara ketetapan kekal, tapi tidak mempercayai Tuhan yang masuk ke dalam sejarah. Cuma mengetahui konsep tentang ketetapan Tuhan secara kekal, tapi tidak dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan waktu, berjumpa dengan momen, berjumpa dengan periode dan peristiwa secara real. Nah kalau Kristus pun takut dan gentar sebelum masuk salib, maka kita juga harus belajar untuk dengan real berjumpa dengan periode yang Tuhan hadapkan kepada kita dengan real. Saya ingat cerita lucu dari waktu saya di sekolah minggu ya. Saudara juga sudah pernah dengar ya. Tentang pendeta yang mendoakan kelinci seorang anak. Ada anak kecil datang ke pendeta. Pak pendeta mohon doakan di dalam sebuah kebaktian di rumah tangga. Jadi di perwil.
Di perwil pendeta itu selesai khotbah, anak itu minta, Pak pendeta mohon doanya. Wah pendetanya seneng, anak kecil kok rohani banget ya minta doa ya. Oke mau minta doa apa? Pak pendeta ini doa bukan untuk saya, untuk yang lain. Wah anak kecil ini rohaninya tinggi. Dia minta saya doa bukan untuk dirinya. Oke nak, siapa yang harus saya doakan? Doakan kelinciku. Waduh doain kelinci. Pendeta itu merasa terhina. Tadinya saya pikir ini anak rohani, ternyata anak biasa. Ya sudah mana kelincimu? Kenapa kelincimu? Kelinciku sakit Pak pendeta, tolong doakan. Oh iya. Lalu kelincinya dilihat sama pendeta, pendeta doa sekadarnya. Oke nak kita doa ya, oke yuk kita doa. Tuhan, jika engkau mau kelinci ini hidup, hiduplah dia. Jika Tuhan mau kelinci ini mati, matilah dia. Amin. Si anak bingung, oh cara berdoa begitu ya, oh oke. Besoknya kelincinya sembuh. Jadi anaknya pikir, oh doa begini kelinci sembuh. Nah minggu depan pendeta yang sakit. Waduh dia dirawat di rumah sakit, keluarga ini kunjungi, Pak pendeta cepat sembuh ya. Lalu si anak itu tanya, bolehkah aku doakan pendeta? Pendeta terharu, anak kecil mau doakan. Silakan nak, oke. Tuhan jika engkau mau pendeta ini sembuh, sembuhlah dia. Jika Tuhan mau dia mati, matilah dia. Waduh doa kok begini. Nah saudara, apakah boleh kita doa minta supaya orang sembuh? Kan Tuhan sudah tetapkan kan? Nanti kita minta kalau Tuhan sudah tetapkan lain bagaimana? Tuhan tetapkan dia mati, kita doakan sembuh. Gimana dong? Saudara jangan jadi fatalis. Karena kita berjumpa dengan keadaan real. Doakan dong supaya dia sembuh. Masa saudara gak mau dia sembuh? Tapi saudara mengatakan kalau Tuhan berkehendak lain bagaimana? Ya sudah, tapi engkau punya kehendak juga kan? Ya nyatakanlah seperti Yesus Kristus menyatakan. Jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan dengan sepenuh hati saya minta sembuhkan orang ini. Inilah keinginan saya. Tapi saya tahu nyawa manusia di tanganmu. Tuhan yang sudah menentukan umur kami. Biarlah kehendak Tuhan jadi, tapi mohon sembuhkanlah. Ini hal yang boleh loh. Nah maka kita berjumpa dengan keadaan, dan keadaan ini membuat kita menghargai Tuhan yang terlibat di dalam sejarah. Bukan hanya aspek Tuhan yang menetapkan secara kekal. Kalau kita hanya pahami Allah sebagai Allah yang menetapkan secara kekal, pelan-pelan kita mulai menganggap Allah itu dingin adanya. Tidak mengerti konteks, tidak mengerti perjumpaan manusia dengan momen-momen hidup, dan tidak mengerti bagaimana harus menjalani aspek-aspek yang dijalani setiap manusia waktu hidup. Tapi Allah kita enggak begitu. Allah kita adalah Allah yang inkarnatif, Allah yang bersifat inkarnasi. Maka pribadi kedua Tritunggal yang mencerminkan pribadi pertama, dia datang menjadi manusia. Nah kan yang inkarnasi cuma pribadi kedua, berarti pribadi pertama tidak. Salah. Pribadi pertama memang tidak berinkarnasi, tapi pribadi pertama punya sifat sama dengan pribadi kedua. Kalau pribadi kedua mencintai manusia sehingga dia rela mati, pribadi pertama pun mencintai manusia sehingga dia rela mati. Tapi yang benar-benar datang itu pribadi kedua. Ini dalam pengaturan maha mulia dari Allah Tritunggal. Maka Kristus datang ke dalam dunia dan dia menghadapi setiap aspek dari manusia. Seorang bernama Irenaeus mengatakan, Kristus itu pernah menghadapi segala aspek. Dia pernah menghadapi aspek pernikahan, itu ditujukan di dalam di dalam kisah Yohanes 2. Waktu Yesus kunjungi orang menikah. Jadi Yesus menghargai pernikahan. Dia datang kok di undangan pesta nikah. Dan setelah dia datang dia ubah air jadi anggur kan. Nah maka saudara sekalian, Kristus pernah mengalami apa itu pernikahan meskipun dia sendiri tidak menikah. Dia mengerti betapa indahnya cinta kasih antar manusia. Dan dia sendiri akan menikah dengan gerejanya. Pendeta Billy pernah mengatakan Yesus mengerti kok penderitaan suami yang istrinya cerewet. Kenapa? Karena istri Yesus cerewet bukan main. Istri Yesus namanya gereja, ya saudara dan saya. Kita ini super cerewet, super gampang ngamuk, nggak ngerti pengertian dia. Dia mencintai kita dan kita balas dia dengan marah kita, emosi kita dan ego kita. Dia bersabar sama kita. Nah saudara sekalian, Tuhan juga mengerti apa artinya jadi anak kecil. Dia pernah jadi anak kecil. Dia pernah mengerti apa itu belajar. Di dalam Lukas dikatakan Yesus umur 12, dia pergi ke bait suci lalu dia tanya. Saudara dia tanya bukan menguji, dia tanya karena mau belajar. Dia adalah manusia yang sedang bertumbuh. Dan pertanyaannya begitu tajam. Sehingga orang-orang di bait suci menjadi kagum. Kamu umur berapa ya? 12. Umur 12 kok tanya begini? Ya memang mau tanya. Jadi Yesus dari kecil sudah mengerti pergumulan belajar. Mengerti pergumulan sekolah. Dia ngerti pergumulan anak-anak yang sekarang sekolah. Dia mengerti pergumulan orang sakit. Dia mengerti pergumulan orang yang kehilangan orang yang dicintai. Waktu Lazarus mati, Marta sedih sekali. Dan mengatakan, Tuhan, andaikan engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Lalu berikutnya Maria yang lebih emosional datang nangis. Dan Yesus Kristus ikut menangis bersama dengan Maria.
Ada ayat pendek di dalam versi King James, yaitu ketika Yesus berjumpa dengan Maria dan Marta ketika kematian Lazarus dalam Yohanes 11. Ayatnya cuma berisi, Jesus wept. Cuma 2 kata, Yesus menangis. Kalau di Indonesia ditambahkan sedikit, maka menangislah Yesus. Tapi di dalam bahasa Inggris cuma simply Jesus wept. Satu kali seorang pendeta mau bercandain jemaatnya. Mari kita baca bersama satu ayat. Lalu disuruh baca dari Yohanes 11. Mari semua, 1, 2, 3, Jesus wept. Selesai. Semua jemaat bingung, kok pendek? Lalu mereka ketawa. Kemudian pendetanya bilang, jadi Yesus nangis, lu ketawa. Nah, ini jahatnya orang Kristen. Nah, Yesus tahu apa itu kehilangan. Dia sendiri sedih waktu Lazarus mati. Loh, kan Tuhan bisa bangkitkan Lazarus. Kan Lazarus memang akan bangkit. Engkau kan sudah tahu dia akan bangkit. Tahu. Kenapa nangis? Karena dia bergumul dengan kondisi dan situasi. Dia mengerti kondisi dan situasi yang diperhadapkan kepada dia. Dan dia menerimanya secara eksistensial. Inilah yang indah dari Allah kita. Maka jangan dingin. Jangan lihat Allah sebagai Allah yang sudah tetapkan semua. Itu benar. Tapi ada aspek lain. Dia juga adalah Allah yang berinteraksi dengan sejarah secara real. Dan ini yang dipahami Daniel. Daniel mendengar kabar. Orang-orang bijaksana akan dibunuh semua. Dia kaget. Dan dia tidak berdoa dengan stabil mengatakan, ya Tuhan ini semua semu. Ini semua enggak penting. Karena engkau punya rencana kekal untuk kami bersaksi bagi namamu. Kami enggak mungkin mati. Terpujilah namamu, saya tidak takut raja. Lalu ketika Aryok mengatakan, Daniel, raja sudah membunuh kamu. Daniel mengatakan, saya tidak takut, aku tidak gentar, aku berani. Enggak, dia gemetar, dia takut. Dia langsung bikin persekutuan doa dadakan. Ayo kita kumpul PD. Loh ini belum Sabtu pagi. Enggak, sekarang kita PD. Lalu anggotanya siapa? Cuma Sadrak, Mesak, Abednego. Yang lain kenapa? Yang lain masih di kantor. Saudara kalau kita adakan PD malam, saudara enggak datang karena masih di kantor. Kenapa? Karena kerjaanmu memang berat. Kami ngertilah. Saudara harus banting tulang demi sesuap berlian. Jadi kita mengerti. Maka kita adakan persekutuan doa itu hari Sabtu jam 6:30 pagi. Karena kami tahu enggak ada orang ngantor jam segitu harusnya. Dengan harapan saudara bisa datang doa. Apakah saudara datang doa? Jawab sendiri ya. Berinteraksi dengan momen. Datanglah berdoa. Saudara kalau malas berdoa sebagai gereja, saudara enggak menemukan kenikmatan menjadi umat Tuhan. Percayalah, datanglah ke persekutuan doa. Dan saudara akan mengerti apa itu meratap bersama-sama. Nah Daniel kumpulkan teman-temannya, ayo kita doa. Teman-temannya tanya, kenapa? Kita doa mau apa? Ini loh, Raja Nebukadnezar lagi kambuh gilanya. Enggak lah, dia bukan kambuhan gila, dia memang gila terus. Oh iya maksudnya gitu. Apalagi dia ini, dia bilang coba ramal mimpinya. Kasih tahu mimpinya dan ramal artinya. Loh, mana ada orang bisa tahu mimpi orang? Makanya ini raja gendeng. Maaf ini bukan Surabaya ya. Ini raja gila. Masa suruh kita tafsir mimpi? Mana bisa? Tapi dia suruh begitu. Lalu gimana? Ya nggak ada yang bisa. Terus gimana? Ya kita semua mau dibunuh. Jadi kita semua mau dibunuh. Iya. Terus gimana dong solusinya? Solusinya saya tawarkan diri ke raja. Biar saya coba ramal. Biar saya coba tebak mimpinya. Tapi saya minta waktu. Waktu untuk ngapain? Untuk doa. Karena gue gak bisa tahu mimpi Nebukadnezar. Mana bisa tahu mimpi orang? Dimimpiin pun kita gak tahu. Saudara saya pernah mimpi ya. Lalu orang yang mimpi itu tanya, kok saya gak ingat? Ini orang aneh sendiri. Saya mimpi ketemu kamu. Oh saya gak ingat loh. Ya iyalah di mimpi saya kok. Jadi siapa yang bisa tahu mimpi Nebukadnezar selain Nebukadnezar? Maka Daniel mengatakan kita doa ya. Karena saya mesti tahu mimpi Nebukadnezar. Gimana caranya tahu mimpi Nebukadnezar? Ya kita mengemis sama Tuhan aja, minta kasihannya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selamatkan kita. Yuk kita doa. Saudara Daniel gak kumpulkan teman-teman dan mengatakan, ayo rekan-rekan kita persekutuan doa. Sebelumnya saya akan membahas dari kitab suci tentang kedaulatan Allah. Allah berdaulat, jangan takut. Kalau Allah memakai Raja Nebukadnezar itu nothing. Allah akan menggenapkan semua rencananya. Kita tidak takut. Enggak. Daniel dan teman-temannya minta belas kasihan Tuhan. Mereka takut mati. Mereka takut kalau mereka akhirnya dihukum. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Apa gunanya kami ada di Babel? Hanya untuk matikah? Tuhan tolong kami. Saudara kalau lihat Mazmur, saudara kalau lihat orang-orang suci berdoa, mereka berdoa terus terang sama Tuhan. Mereka tidak sembunyikan apapun, tapi mereka tetap hormat sama Tuhan. Kalau kita lainnya, kita doanya sangat-sangat bersifat politically correct atau theologically correct. Tapi kalau kita lagi emosi, kita sudah mulai gak sopan sama Tuhan. Tapi kalau sedang datar, doanya pun datarnya bukan main. Nah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memohon benar-benar kepada Tuhan. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Mereka sujud dan mengatakan, oh Tuhan, Engkau pemilik sorga dan bumi, kasihani kami. Ini aspek yang indah dari menjadi manusia. Saudara tahukah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh bahaya?
Kita nggak bisa menutup bahaya itu dengan mengatakan di tangan Tuhan semua aman. Benar, di tangan Tuhan semua aman. Tapi Tuhan juga mau kita berinteraksi dengan situasi yang real. Ketika kita berjumpa dengan situasi yang real, kita bergumul secara eksistensial terhadap situasi ini. Kita bergumul dan kita libatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita? Dalam doa. Kita mengatakan kepada dia, Tuhan, momen ini sulit bagi saya. Saya nggak bisa jalani momen ini, Tuhan tolong. Ini merupakan seruan yang indah sekali. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang pernah punya pengalaman doa menangis memohon kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah, saya tidak bisa melewati periode ini. Berikan saya kekuatan dari Engkau. Ini kalimat yang membuat kita mengenal Tuhan secara hangat, secara intim, dan secara real. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita sering tidak sadar karena kita tidak mau libatkan dia di dalam pergumulan kita yang real. Kita putuskan untuk tutup pergumulan kita dan kita sumpel diri kita dengan teologi mengenai kedaulatan Allah. Tanpa memberi tempat kepada Allah yang ada di dalam sejarah. Nah, mari kita seimbang di dalam kerohanian kita. Kita berdoa seperti Daniel mengatakan, Tuhan, Raja mau bunuh kami. Nah, saudara, di sini Daniel menyadari bahwa meskipun Tuhan menetapkan semua dengan baik, tapi di dalam sejarah ada gangguan yang menyebabkan yang berkuasa seperti bukan Tuhan. Gangguan dari mana? Salah satunya adalah gangguan dari si jahat. Nah, saudara, kitab Daniel adalah kitab yang banyak memberikan interaksi antara sejarah dan kekekalan. Nah, ini belum terlihat di dalam pasal pertama, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tapi masuk ke dalam pasal yang ke-6, baru mulai ada kesadaran atau pasal yang ke-7, Masuk pasal ke-7, baru kitab Daniel menginteraksikan antara hal yang real di dalam sejarah dengan pengetahuan yang supra sejarah, dengan nubuat-nubuat masa depan yang Daniel lihat di dalam penglihatannya. Dan di dalam penglihatan Daniel memberikan pengertian bahwa interaksi antara dunia roh dengan suasana politik itu dekat sekali. Dunia roh dan sejarah politik begitu berkait. Maka Daniel membahas tentang aktivitas roh jahat dan aktivitas malaikat yang berwujud di dalam politik di dunia. Nah, maka saudara, ketika Daniel melihat Raja Nebukadnezar membunuh orang-orang pintar, Daniel sadar satu hal. Di sini setan ikut nimbrung. Setan masuk, mulai provokasi Nebukadnezar, mulai bikin dia panas untuk dia bunuh orang-orang penting, terutama orang penting dari Yehuda. Terutama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Setan sangat peka lihat potensi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kita enggak tahu. Kita cuma tahu orang-orang yang sudah kelihatan hebat baru kita bilang hebat. Kita tidak bisa lihat potensi. Tapi sudah Pak Stephen Tong mengajak kita untuk terus lihat potensi. Mari hargai potensi-potensi orang yang akan dipakai Tuhan. Jangan terus kagum sama orang yang sudah muncul dan jadi besar. Setiap kali Pak Tong ketemu anak muda, selalu dia akan puji anak muda itu, lalu mulai tanya, you mau jadi hamba Tuhan gak? Ini pertanyaan standarnya. Jadi kalau saudara ketemu Pak Stephen Tong, dia akan bilang, you anak muda yang bagus sekali. Ayo jadi hamba Tuhan. Nah, dia senang sekali lihat anak muda. Kalau sudah ketemu anak muda ngobrol-ngobrol, suasana hatinya langsung ceria. Lain dengan kalau ketemu pendeta-pendeta seperti saya, suasananya jadi suntuk. Mungkin karena sudah bosan lihat kami, atau kami terlalu banyak sharing masalah. Pak Tong ada problem ini, problem itu. Lama-lama dia pikir, aduh ini lagi. Tapi saya tahu sedalam-dalamnya, bukan karena Pak Tong gak suka kami. Tapi karena Pak Tong berharap ada orang baru lagi muncul. Pendeta-pendeta yang sekarang sudah dipakai Tuhan secara hebat, bagus. Tapi Pak Tong berharap ada yang muda lagi muncul. Ada yang dari anak-anak muncul, remaja muncul, pemuda muncul. Itu sebabnya saya percaya gerakan ini akan diberkati di dalam tahun-tahun ke depan. Tapi yang jadi sifat Pak Tong harus jadi sifat kita juga. Jangan puas dengan pendeta yang sudah ada. Tapi saudara berharap selain ada pendeta Ivan Kristiono, pendeta Anton, pendeta Jimmy, pendeta David Tong, dan pendeta-pendeta lain. Saya masih tunggu ada anak-anak atau remaja yang sangat dipakai Tuhan mulai muncul. Dan ini yang kita harapkan. Nah, setan itu pintar lihat potensi. Ini satu hal yang kita harus belajar dari setan. Ini saya belajar dari Pak Tong, yaitu belajarlah dari setan. Loh, masa sih belajar dari setan? Jangan belajar liciknya, jangan belajar jahatnya, jangan belajar bodohnya dia berani lawan Tuhan. Tapi belajar strategi dia. Pak Tong mengatakan setan itu kerja selalu sukses, tapi gak pernah sombong. Saudara jatuh dalam dosa itu suksesnya dia, dan dia gak pernah bangga-bangga kan. Aku loh yang bikin dia berdosa. Enggak, dia sembunyi dan bilang, lu berdosa lu.
Ini caranya setan. Setan dorong Jimmy Pardede berdosa. Setelah Jimmy Pardede berdosa, setan bilang, dia mulai ceka gitu ya. Lalu saya kaget, lu yang bikin saya berdosa kan? Memang saya jahat, tapi kan kamu ambil andil besar. Kamu kan yang goda, kamu kan yang bikin saya berdosa. Dan setan bilang, siapa? Enggak. Aku enggak kenal, enggak tahu. Orang jahat berdosa. Dia enggak mau sombong atas pekerjaannya. Dia sudah jatuhkan begitu banyak raja-raja, dia tetap silent. Dan setan itu sangat low profile sehingga sulit ketahuan. Siapa di sini pernah lihat setan? Itu pasti bohong. Saudara, saya baru tahu loh, ternyata pikiran kita bisa merekam sesuatu yang bisa muncul mendadak di dalam situasi ketika kita lelah. Jadi waktu lelah saudara bisa lihat seperti ada orang jalan padahal nggak ada. Nah itu bayangan yang saudara lihat sebelumnya, bukan ada beneran hantu. Setan itu invisible, setan nggak kelihatan. Nah di Karawaci sebelum pindah ke sini katanya di ruko itu ada setan suka pencet-pencet lift. Liftnya naik sendiri, turun sendiri. Itu setan atau ahli servis lift saya nggak tahu gitu ya. So, setan nggak pernah menunjukkan diri. Kalau dia menunjukkan diri, dia gagal. Justru orang mulai ragu. Bener nggak sih ada setan? Di sini setan sukses. Tapi kitab Daniel mengingatkan, semua propaganda politik, semua gerakan dari raja-raja jahat, di baliknya ada kuasa jahat. Tapi jangan takut, ada Mikael, pemimpin besar itu, akan berperang melawan setan. Dan setan disebut raja-raja Persia di dalam kitab Daniel. Nah jadi setan sedang bergerak mau binasakan potensi-potensi besar. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka harus binasa. Jadi di dalam rapat setan, ini saya cuma duga ya, saya nggak ikutan. Di dalam rapat setan langsung tunjukkan foto-foto orang-orang potensial. Ayo rekan-rekan, ini orang pertama, namanya Daniel. Ingat ya, hafal ya, Daniel. Orang kedua, Hananya. Yang ketiga, Misael. Yang keempat, Azaria. Ini orang 4 bisa bikin kerajaan kita hancur. 4 orang ini bisa dipakai Tuhan, bikin kita mati semua, gagal semua. Jadi musnahkan mereka. Oke, gimana caranya? Bikin Nebukadnezar mimpi aneh-aneh. Oke, kita bikin dia mimpi aneh-aneh. Ya, bikin dia mimpi aneh-aneh. Lalu suruh dia jadi aneh lagi. Minta orang tafsirkan mimpinya, padahal nggak ada yang bisa. Ayo, lalu Nebukadnezar diganggu. Akhirnya Nebukadnezar mimpi, lalu dia minta ada yang tafsir. Ternyata nggak ada yang bisa. Nah, setan seperti berhasil. Setan mengatakan, nah idenya brilian. Billy Graham pernah mengatakan, di dalam rapat setan minta strategi apa yang paling bagus untuk menghancurkan orang Kristen. Lalu ada satu setan mengatakan, aniaya. Setan bilang, ketinggalan zaman. Ada yang mengatakan, media sosial. Setan bilang, gagal. Orang Kristen sejati lebih suka baca Alkitab daripada main HP. Betul ya? Betul. Lalu ada setan lagi mengatakan, mari kita pakai ajaran sesat. Setan bilang, gara-gara ada ajaran sesat jadi banyak konsili. Itu konsili muncul, akhirnya orang jadi ngerti ajaran benar. Gara-gara lu. Salah itu strategi. Lalu ada satu setan mengatakan, mari Pak, kita minta orang Kristen untuk bertobat. Cinta Tuhan, cinta sesama, cinta Alkitab, mau menginjili. Setan kaget, lu murtad ya? Masa suruh begini? Lalu setan itu mengatakan, iya kita bilang aja mereka harus cinta Tuhan, cinta sesama, benci dosa. Tapi bilang ke mereka, masih ada waktu. Besok aja bertobatnya. Hari ini jahat dulu, tapi besok jadi suci. Wah, ini strategi bagus. Maka Billy Graham mengatakan, nah inilah setan. Setan yang sedang suruh saudara bertobat tapi besok aja. Jadi yang bilang, ayo baca Alkitab starting from tomorrow. Ini mirip dengan orang yang memulai diet besok. Kapan mau diet? Besok. Hari ini kita rayakan hari terakhir tidak diet. Gitu ya. Nah ini saudara adalah strategi setan. Nah setan-setan kumpul. Lalu mengatakan, mari matikan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah ini merupakan strategi pemusnahan umat sudah dilakukan setan dari zaman Daniel dan di zaman-zaman selanjutnya. Waktu kita baca kitab Esther, kita juga tahu tiba-tiba ada orang namanya Haman yang berniat membunuh semua orang Yahudi. Ini kegilaan yang diberikan oleh setan dalam pikiran manusia. Tapi setan nggak tahu, setan sedang ditunggangi oleh Tuhan. Bahwa bukan setan yang punya pekerjaan, Tuhan lebih kuat dari setan. Maka waktu setan mengatakan ganggu Daniel dengan bikin Nebukadnezar kacau, Tuhan mengatakan saya juga mau Nebukadnezar kacau. Kenapa? Karena saya mau bikin dia mimpi, tapi saya benar-benar mau Daniel tafsirkan mimpi orang ini. Jadi Tuhan punya rencana lebih kuat dari setan. Tapi siapa yang tahu kalau ini ada rencana Tuhan lebih kuat? Yang kita tahu adalah sepertinya setan yang menang. Setan bikin Nebukadnezar mau bunuh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bergumul dengan situasi ini. Mereka berdoa dan mengatakan, Tuhan kasihani kami. Dan apakah Tuhan menjawab doa mereka? Iya. Loh, jadi Tuhan menjawab doa atau menjalankan kehendak kekal? Dua-duanya.
Apakah Tuhan sudah menetapkan bahwa Daniel akan menjadi pembaca mimpi Nebukadnezar? Sudah. Kalau begitu ini kan bukan karena doa Daniel. Salah, ini karena doa Daniel. Loh, katanya Tuhan sudah tetapkan. Ingat paradoks. Di satu sisi ketetapan kekal. Di sisi lain interaksi Tuhan di dalam sejarah. Tuhan dengar doa Daniel. Tuhan tergerak oleh doa Daniel. Daniel berdoa, Tuhan kasihani saya. Mirip dengan orang di Mesir. Orang Israel di Mesir. Kenapa Tuhan bebaskan Israel dari Mesir? Karena Tuhan sudah janji sama Abraham. Bahwa 400 tahun dari sekarang saya akan bebaskan keturunanmu. Tuhan sudah janji. Tapi di dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan bebaskan Israel. Karena dia tergerak dengar doanya Israel. Yang mana yang benar? Jawabannya, ya. Dua-duanya benar. Nah maka doa Daniel didengar Tuhan. Tuhan dengar Daniel lalu Tuhan mengerti. Saya ngerti kamu takut. Aku akan jadi pelindungmu, hai Daniel. Maka Daniel jadi tenang, oh Tuhan terima kasih engkau melindungi. Cara lindungi gimana? Aku beritahukan kepadamu mimpi Nebukadnezar. Maka Daniel langsung dapat relay dari mimpi Nebukadnezar. Wah sebelum ada internet Daniel sudah relay duluan. Dari gelombang otaknya Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar punya mimpi, relay langsung ke mimpinya Daniel. Apa yang dimimpi Nebukadnezar Daniel lihat. Maka Daniel jelas sekali lihat apa yang Nebukadnezar mimpikan. Dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Terpujilah namamu, engkau mendengar doa saya. Saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang menyadari doa kita dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini ya, kita pikir Tuhan kan lagi nggak jawab doa, Tuhan sudah tetapkan. Itu dua-dua benar, Tuhan tetapkan iya. Tapi Tuhan menjawab doamu juga benar. Saudara mendoakan supaya orang tuamu percaya Tuhan. Jangan diganggu dengan ketetapan-ketetapan dulu. Jangan-jangan orang tuamu bukan orang pilihan. Itu bukan urusan kita sekarang. Yang kita ingin sekarang orang tua kita bertobat, doakan terus dong. Yang kita ingin sekarang orang yang kita cintai bertobat, doakanlah dia terus. Seperti Agustinus didoakan sama mamanya. Monica terus doakan Agustinus, Tuhan tolong anak saya. Dia tidak lagi pikir doktrin predestinasi, anakku pilihan atau enggak ya. Kalau pilihan saya doakan, kalau enggak jangan. Masa doakan orang yang bukan pilihan. Dia enggak lagi urus itu. Dia sedang menekankan interaksi Allah di dalam sejarah dan dia menikmatinya. Maka nikmatilah berdoa dan nikmatilah Tuhan menjawab doa. Jangan lupa aspek ini dari Tuhan kita. Daniel mengatakan terpujilah namamu. Kenapa? Karena engkau mendengar doa kami. Daniel tidak bilang terpujilah nama Tuhan yang memang sudah rancang ini di dalam kekekalan. Dia mengatakan Tuhan jawab doa saya dan saya bersyukur karenanya. Maka Daniel begitu cinta Tuhan. Karena dia pernah mengalami berinteraksi dengan Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Dia tidak merasa layak dapat jawaban doa. Tapi Tuhan memberikan jawaban doa. Maka Tuhan berikan kepada Daniel mimpi Nebukadnezar. Dan setelah itu Daniel diangkat jadi pemimpin. Daniel mengatakan jangan saya, biar Sadrak, Mesak, Abednego jadi pemimpin. Akhirnya rapat iblis dimulai lagi dengan iblis ngamuk-ngamuk. Kenapa dia ngamuk-ngamuk? Dia gagal lagi. Siapa yang suruh saya bunuhin 3 orang ini, 4 orang? Gagal lagi kita. Kenapa gagal? Karena doa Daniel. Doa membatalkan serangan si jahat. Nah maka saudara sekalian, mari soroti aspek sejarah ini. Indah sekali. Setan berencana membinasakan 4 orang spesial dari Yerusalem, dari Yehuda. Dan Tuhan membalikkan itu karena doanya Daniel. Sehingga setan mengatakan, saya sudah rancang, semua gagal karena ada orang saleh berdoa. Saudara, Luther mengingatkan, iblis sangat ketakutan ketika melihat orang Kristen memanjatkan doanya. Dia akan lakukan apapun untuk bikin orang gak berdoa. Luther mengatakan dia sering diganggu iblis. Kalau dia lagi persiapan, dia pernah mendengar seperti ada setan sedang seret pohon di atas atap. Seret pohon, waduh ini ada apa di atas, ternyata ada setan seret pohon. Lalu Luther biasanya cuma berdoa, mengatakan Tuhan saya sudah dibaptis, enyalah setan. Lalu suara pohonnya hilang. Jadi dalam doa dia mengalahkan pekerjaan si jahat. Nah sadarkah saudara, kalau setan juga berusaha membunuh orang Kristen sekarang. Membunuh dengan mati, bukan mati saja. Tapi bikin orang Kristen tidak ada guna secara rohani. Bikin orang Kristen tidak ada guna. Tidak mau pergi penginjilan, tidak mau hidup saleh, tidak mau cinta Tuhan, tidak mau baca kitab suci, tidak mau bergereja dengan baik, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau hidup suci, tidak mau tinggalkan dosa. Inilah kerusakan orang Kristen. Dan setan merajalela bikin orang Kristen mati rohaninya. Di dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Doa. Mari berlutut dan mengatakan Tuhan, saya menghadapi hal yang sama seriusnya dengan Daniel. Daniel menghadapi Nebukadnezar mau menghancurkan umat. Saya juga mengalami di balik Nebukadnezar setan yang sama mau menghancurkan umat Tuhan. Maka berlututlah. Saudara gak bisa lawan setan.
Di dalam kitab suci dikatakan seluruh malaikat di sorga keteteran melawan setan. Di dalam kitab Daniel dikatakan pemimpinmu bernama Mikael mengalami kesulitan berperang lawan Raja Persia. Raja Persia itu siapa? Setan. Setan menyebabkan malaikat kesulitan, padahal malaikat tidak pernah ada kesulitan menghantam pasukan di bumi, pasukan manusia. Setan membuat malaikat sulit, padahal malaikat pernah bunuh 185.000 tentara dari Asyur. Nah maka saudara, kita sedang punya lawan yang mengerikan sekali. Luther mengatakan setan itu sangat menakutkan seperti singa yang cari mangsa. Singa cari mangsa, lalu singa itu mau menghancurkan mangsa. Tapi saudara, Petrus mengatakannya dengan lebih akurat. Setan itu seperti singa yang sedang mengaum. Apa sih auman singa itu? Saudara, singa lain dengan harimau atau jenis kucing lain. Jenis kucing lain seringkali memberikan ancaman karena dia merasa terintimidasi dan ada sedikit takut. Kalau singa tidak. Waktu dia mengaum, dia mengintimidasi karena dia merasa dia jauh lebih kuat dari siapapun. Maka kalau ada singa mengaum, saudara jangan pikir dia takut ya. Dia sedang menganggap saudara ancaman dan dia akan matikan saudara dengan sangat sadis. Singa punya keberanian dan sulit ditaklukkan. Di dalam dunia sirkus dikatakan bikin harimau digertak lalu langsung mengkeret, itu bisa. Kadang-kadang harimau jadi tunduk, telinganya hadap ke belakang. Meskipun dia menyeringai, tapi dia mundur. Tapi sulit lakukan ini kepada seekor singa. Nah ini bukan saya ngomong, saya nggak pernah urusan sama binatang-binatang ini. Sama kucing pun saya malas. Sekarang banyak banget orang kasih makan kucing ya. Di mana-mana bawa cat food, lalu kucing berkeliaran di mana-mana. Nanti banyak kucing jadi stres. Saya pernah bilang di tempat saya tinggal kebanyakan kucing. Tapi istri saya ingatkan, kalau nggak ada kucing jadi banyak tikus, mau pilih mana? Neither nor. Itu saya maunya nggak ada kucing, nggak ada tikus. Maaf ya bagi pecinta kucing. I don't really like cats. Gitu ya. Nah saudara, semua jenis kucing bisa digertak, tapi singa lain. Maka seorang pelatih di sirkus mengatakan, untuk latih seekor harimau, kadang kita harus tahu dia takut apa. Dan gak terlalu banyak yang harimau takuti. Cuma beberapa. Takut bunyi cemeti, atau takut di dalam objek yang digerakkan mendadak ke depan. Ini kalau saudara mau buktikan ternyata salah, jangan salahin saya ya. Kalau saudara ketemu harimau, saudara lakukan harimaunya gak takut, I'm so sorry. Tapi lu juga gak bisa balas dendam karena lu udah jadi mantan manusia dimakan harimau. Tapi pelatihnya mengatakan begitu. Bikin ada benda gerak maju depan belakang. Dia sudah terintimidasi. Dia mulai takut. Dia akan menjauh. Meskipun kadang harimau tidak ditebak dan menyerang. Tapi singa sulit sekali ditaklukkan. Saudara, singa kadang-kadang cuma takluk karena malas. Waduh ini kalimat menakutkannya. Dia malas debat. Jadi sudahlah, naik ke kursi. Oke lah, dia naik ke kursi. Tapi dia gak takut. Nah maka momen dia nggak punya mood atau momen dia merasa marah sama pelatihnya, dia akan kejar pelatihnya. Dan kadang-kadang dia mengingat wajah, dia nggak marah kepada sembarang orang. Begitu marah sama satu dia akan incar dan mungkin dia akan matikan orang itu. Jadi singa mengerikan sekali. Dan surat Petrus mengatakan setan mirip singa mengaum untuk mencari musuh. Dan dia akan target orang dan dia akan hancurkan. Dia target, dia nggak menyerang sembarangan. Dia nggak buang-buang energi, dia target dan dia mematikan. Lalu bagaimana lawan dia? Nggak bisa. Saudara tidak bisa tengking setan, saudara tidak bisa lakukan apapun. Yesus usir setan, lalu murid-murid ikut-ikut usir seorang anak yang kerasukan roh yang bukan roh yang besar. Saudara kalau baca ya, Yesus naik ke atas bukit lalu mengalami transfigurasi dan murid-murid tidak bisa mengusir setan yang bikin seorang anak gagap. Ini setan di dalam pengertian Yahudi, bukan setan yang hebat. Lalu murid-murid tanya, kenapa setan begini aja kami gak bisa usir? Dan Yesus mengatakan, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah kita pikir, oh ada jenis harus usir pakai tangan, harus usir pakai tengking, harus usir pakai air suci atau air aqua, atau harus usir pakai doa dan puasa. Bukan, yang Yesus katakan adalah kamu rendah hati. Kamu gak bisa menang lawan setan. Kamu harus minta Tuhan yang kalahkan setan dalam doa dan puasa. Nah jadi saudara sekalian, bagaimana menghancurkan pekerjaan setan? Lakukanlah yang Daniel lakukan. Sujud dan berdoa. Mengatakan Tuhan jiwa kami terancam. Tuhan gerejamu terancam. Tuhan kerohanian kami terancam. Dan iblis tidak akan berhenti sampai kami binasa. Lindungilah gerejamu, bentengilah kami. Jauhkanlah kami dari serangannya yang dahsyat. Biarlah kami melihat kemenangan yang dari Tuhan. Mari doa seperti ini. Dan mari berdoa sebagai gereja. Berdoa memohon kepada Tuhan. Ajak Sadrak, Mesak, Abednego ikut doa sama-sama. Ayo kita ada dalam bahaya. Gimana caranya? Dengan cara berdoa. Saudara seorang bernama Paul Washer.
Dia sangat suka mempelajari para giants in Christianity. Orang-orang jadi pengkhotbah hebat atau misionaris besar. Dan dia jadi kagum. Karena waktu dia membaca orang-orang besar ini, dia sadar ada satu kesamaan dari setiap orang besar ini. Orang-orang besar ini kadang punya teologi yang beda. Ada yang Reform, ada yang Wesleyan, ada yang Arminian, ada yang Baptis. Tapi semua punya kesamaan. Semua adalah man of prayer. Semua suka berdoa. Semua sujud berdoa kepada Tuhan. Mari jadi orang Kristen yang agung. Bukan karena kita punya bakat yang hebat. Bukan karena kita punya kemampuan mengalahkan setan. Mari jadi orang Kristen yang agung karena kita sujud berdoa kepada Tuhan. Dan semua rancangan setan akan Tuhan ubah menjadi kemenangan bagi Kristus. Kenapa Tuhan rela ubah strategi setan menjadi kemenangan bagi Kristus? Karena Tuhan mendengar doa kita. Biar kita menjadi orang yang berdoa supaya kerajaan setan hancur dan kerajaan Kristus dimunculkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendengar tentang Allah yang mencintai umatnya. Kami bersyukur karena kami mendengar tentang Allah yang mau mendengar doa-doa kami. Kami bersyukur karena Daniel memohon kasih sayang kepada Allah dan Allah rela memberikannya. Kami juga memohonkan hal yang sama ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kami dihantam si jahat. Kami sendiri orang jahat dan kami dihancurkan oleh si jahat. Tuhan tolong kami menang. Tolong jaga benteng kami. Tolong jaga keluarga kami. Tolong jaga gereja kami. Biarlah strategi setan diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan bagi Kristus. Karena Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mau memberi telinga bagi doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.